Baiklah, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Gracia Erika Huta Barat, NPM 19101022 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Filsafat Hukum, di mana yang diberi dengan 5 tema, dan saya memilih membahas mengenai filsafat hukum secara umum, dan akan saya kaitkan dengan materi selama masa perkuliahan. Yang pertama, saya akan menjelaskan makna dari kata filsafat. Nanti yang keduanya saya akan menjelaskan makna dari hukum. Yang pertama, filsafat. Filsafat dilihat dari bahasa Latinnya terdiri dari 2 kata, yaitu philo dan yang kedua sophia, di mana philo di sini dimaksud sebagai cinta dan sophia diartikan sebagai kebijaksanaan, di mana apabila ditarik dari kesimpulannya, filsafat di sini berbicara mengenai cinta akan kebijaksanaan yang berdasarkan akhlak, etika, dan attitude yang baik. Filsafat itu merupakan suatu dasar atau suatu fondasi dari suatu ilmu. Ada beberapa pendapat mengenai filsafat, yaitu pendapat menurut Plato dan Aristoteles yang mengatakan filsafat itu merupakan ilmu, dan filsafat merupakan kegiatan dari berpikir. Berpikir di sini dimaksud dengan berpikir tentang aturan-aturan atau norma-norma yang mempunyai makna dan arti tertentu. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang hukum itu sendiri. Hukum merupakan suatu aturan yang diterapkan di dalam masyarakat dan dijadikan pedoman untuk mengatur bagaimana cara berkehidupan, bernegara, dan berbangsa yang baik tanpa melanggar atau tidak mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Filsafat hukum apabila dibagi dari maknanya, yaitu filsafat merupakan landasan filosofis bernegara. Landasan filosofis bernegara di sini yaitu Pancasila, di mana seperti yang kita ketahui filsafat merupakan dasar atau merupakan landasan. Dan apabila ditarik dengan negara, maka negara kita sendiri mempunyai suatu dasar. Dasar tersebut yaitu Pancasila, di mana Pancasila ini menjadi dasar negara karena di negara kita bermacam-macam suku, bermacam-macam agama yang berbeda-beda. Oleh karena itu, di negara kita dibutuhkan suatu landasan atau suatu dasar untuk menyatukan beragam jenis suku, agama ataupun adat istiadat tersebut. Sedangkan hukum itu sendiri merupakan hukum positif dari negara Indonesia. Negara Indonesia mempunyai perpaduan perundang-undangan. Negara Indonesia mempunyai 7 hierarki perundang-undangan, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua TAP MPR, yang ketiga Undang-Undang atau Perpu, yang keempat PP atau Peraturan Pemerintah, yang kelima Perpres, yang keenam Perda Provinsi, dan yang ketujuh Perda Kabupaten atau Kota.
Apabila kita berbicara mengenai filsafat dan apabila kita berbicara mengenai filsafat hukum dan peraturan perundang-undangan, berarti kita harus memahami hierarki undang-undang dan harus mengetahui lembaga atau institusinya, di mana seperti kita ketahui lembaga atau institusi dari Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah MPR. TAP MPR, lembaganya adalah MPR. Lembaga dari undang-undang atau Perpu adalah DPR dan Presiden. Peraturan pemerintah adalah Presiden. Lembaga atau institusi dari Perpres adalah Presiden. Lembaga dari Perda Kabupaten adalah gubernur dan DPRD, sedangkan Perda Kabupaten atau kota adalah bupati atau DPRD atau wali kota dan DPRD. Saat kita mengetahui hierarki perundang-undangan, maka kita juga harus mengetahui legalitas dari hierarki perundang-undangan tersebut, di mana legalitas Undang-Undang 1945 itu ditetapkan, legalitas TAP MPR itu ditetapkan, legalitas dari undang-undang atau Perpu itu disahkan, legalitas dari PP itu ditetapkan, legalitas dari peraturan presiden ditetapkan, legalitas dari Perpres ditetapkan, legalitas dari Perda provinsi ditetapkan, dan terakhir legalitas dari Perda kabupaten atau kota itu ditetapkan. Di sini mengapa legalitas itu ada dua, yaitu yang pertama ditetapkan atau disahkan. Maka penjelasannya, apabila perundang-undangan tersebut terdiri dari satu institusi atau satu lembaga, maka undang-undang tersebut legalitasnya ditetapkan. Dan apabila undang-undang tersebut terdiri dari dua institusi atau lembaga, maka legalitasnya disahkan. Filsafat hukum itu sendiri menyampaikan implementasi dan praktisnya. Filsafat hukum, apabila kita ibaratkan sebagai pohon, maka filsafat hukum itu merupakan akar dari pohon tersebut, dan batang dari pohon tersebut merupakan teori hukum, sedangkan ranting-ranting dari pohon tersebut merupakan politik hukum, sejarah hukum, sosiologi hukum, dan hukum-hukum yang lainnya. Filsafat hukum itu sendiri merupakan suatu ilmu yang mempunyai makna atau arti, yaitu berfilsafat atau berpikir mengenai aturan-aturan hukum yang ada di negara Indonesia. Filsafat hukum sangat penting dipelajari karena filsafat hukum merupakan dasar atau merupakan pondasi dari ilmu-ilmu yang lainnya. Filsafat hukum itu sendiri dituntut harus ideal, punya etika, dan punya moral. Ketiga hal inilah yang membedakan filsafat hukum dengan hukum-hukum yang lainnya. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai filsafat hukum secara umum. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih.